kesini jam 7 nggak tahu mau gimana ya, kasih solusinya lah anjing. Jangan ngatain doang. Gue juga bisa ngatain kalian. Gue udah ngomong soal ini kemarin waktu kita EVA rame-rame. Maaf Bang Ben. Trinity Fox Broadcasting Network. Halo, gue Eki, intern as video editor gue dari Padang. Hai, aku Egin, intern as social media officer TikTok dari Malang. Halo semuanya, gue Dava, intern as copywriter dan gue dari Bekasi. Halo, gue Febe, intern as social media officer Instagram dari Bekasi. Hai, gue Leonie, intern as video editor dari Lampung. Hai, aku Lulu, intern as social media officer Instagram dari Purworejo. Halo, gue Davin, intern as graphic designer dari Aceh. Halo, gue Oza, gue intern as marketing dan gue dari Palembang. Halo, gue Yudi, intern as front-end developer dan gue dari Bogor. Halo, gue Ray, intern as production dan gue dari Bandung. Hai, gue Manda, intern as graphic designer dari Jakarta. Halo, Creative Fox, gue Aaron, gue intern as digital marketing dan gue dari Solo. Hai, aku Talita, aku intern as copywriter dan aku dari Bekasi. Halo guys, gue Ahmed dan gue intern as community officer dan gue dari Surabaya. Halo, gue Rehan, intern as online writer dari Jakarta. Halo semuanya, saya Rambu, saya intern as human resource, saya dari Sumber Timur. Halo, saya Jonathan Samuel, saya intern as production, saya dari Jakarta. Hai semua, aku Dewa, intern as community officer dari Toba. Hai, gue Sintong, intern as social media officer TikTok dan gue dari Jakarta. And we are Deket sama yang lain. Jujur gue kira kita partner sih Tal. Teman-teman, Dava itu nempel banget sama Febe. Siapa saksinya? Dari Febe dibanding partner gue. Klarifikasi. Buat apa suka nempel, tapi kalau di dagang tapi Tuhan menjodohkan, ini duduk kayak berdua. Gue milih Dava karena gue sering lihat dia berdua, terus gue sering lihat si PB dianterin sama Dava. Please, di Padang itu. Soalnya tipe dapat tuh yang Chinese. Sama yang beda agama gue. Jujur. Biar kita kasihkan, kita bertanya selanjutnya. Oke, table Gue pilih Manda. Jadi waktu pertama gue interview kenalnya sama Manda, wih auranya langsung wah kayak gitu. Emang keren. Manda tuh cakep, apalagi kalau misalnya pakai kacamata lucu. Apalagi kalau misalnya dia sibuk FA juga kayak. Iya, setuju. Tapi biasanya sibuk FA tuh bukan masih pucat. Tapi kalau Manda datang pagi-pagi kayak nggak pakai makeup pun tetap cakep. Gue di rumah Salah mungkin. Ini timeline-nya. objektif ya. Emang udah mau doang kan tadi. Betul itu.
Ini karena make up stand out aja jadi cakep tuh. Bilang aja Ron lu suka sama gue. Rambu. Iya, silakan. Gue milih Rambu karena yang milih Manda tuh matanya pasti sakit. Rambu tuh cakep banget. Dia tuh mau pakai baju apa yang cantik. Gue pemilih Manda diam dulu. Outfit Rambu bagus, proporsional, make upnya bagus terus, attitude-nya pas banget, dia bisa menempatkan di bed di mana, di kantor di mana. Rambu tuh perfect. Rambu tuh berkarisma. Dan dia tuh anggun dan tetap slay. Walaupun dia suka marah-marah tapi dia Kalau aku Febe tuh menurutku dia meskipun dia Cina gitu. Meskipun dia Cina, kenapa Cina? Aku notice wajah cerahnya tuh lebih terlihat gitu. Ya karena deket sama gua. Febe tuh mukanya face gitu. Walaupun kalau siang kayak fade out gitu. Tetap cakep. Jadi mukanya nggak ngebosenin, no wonder mungkin Dava walaupun di Febe udah punya cowok. Waduh. Karena Egin tuh sama kayak Febe sebenarnya auranya tuh ceria terus dia kan mungil, jadi kayak dia tuh lucu kalau dia bercanda gitu. Tadi ngomong apa sih yang pas di sana yang kayak, weh mau ini udah rame banget, bau banget mau ditutup pintunya, weh dia ngomong kayak gitu lucu banget. Lucu tapi suaranya gede. Ya betul. Ini gue boleh milih diri sendiri ya? Ya, yang jawab Rehan coba dilihatin tangannya. Karena memang Rehan tuh ganteng banget. Apalagi kalau lagi capek abis Auranya keluar. struktur mukanya itu tajam. Representatif muka orang timur aja yang rajin. Aku dia tuh cakep karena outfitnya selalu bagus juga. Terus kayak kalau dia udah pakai sepatu dermat, meskipun jarang dia. Menurut gue karena proporsi badannya Rehan tuh bagus sih. Model. Jadi menunjang wajah juga gitu. Gue suka Raya dari awal dia datang, dari sebelum masuk Creative Fox itu orang pertama yang, kalau Raya kan Manda ya, kalau gue tuh Ray. Gue bilang, anjing gue suka banget outfit lu, terus gue suka gaya lu. Habis itu kita sharing, ternyata kita cocok, selera lagu apa segala macam sama, dan dia sekarang nge-gym men. Nge-gym sambil denger lagu Frank Ocean. The boyfriend. Oke, Bebet jawab siapa? Gak ada tapi di sini, gue coba Davin. Oke, kenapa? Sebenarnya sampai dia ngomong dia ganteng, tapi kalau udah mulai ngomong ganteng dia. Tapi dia mau didandanin tuh, lihat aja tuh, bagus banget. Coba ngomong. Soft boy. Tegak dikit dong, tegak dikit. Coba ngomong. Davin pilih siapa? Pilih Aaron. Kenapa? Bener langsung. Auranya sih bang, kayak cool banget nih, keren banget nih Aaron nih. Aura khas Solo beda ya. Gue jawab Ahmed. Kenapa? Karena kalau nggak salah Egin atau siapa nih kemarin ngomong sama gue sebenarnya tuh Ahmed tuh cakep. Nah waktu pas gue lihat lagi, iya lagi. Dan ternyata waktu pas gue kayak recalling lagi tuh Ahmed tuh mirip salah satu YouTuber luar negeri favorit gue. Siapa? Ada dari Smosh. Iya nonton kan? Mata. Mirip si Shen nggak? Iya Nggak tahu. Dan lu mulai bertanya-tanya, apa gue gas aja ya? Aku jawab Sintong. Kenapa Shen? Karena sebenarnya Sintong tuh visualnya tuh ya udah so-so lah gitu, tapi dia selalu well dressed. Benar. Oh benar. Dan wangi. Dan wangi. Wangi banget. Jangan Bener-bener wangi banget. Penampilannya jadi itu yang bikin kayak dia kayaknya itu cakep aja. Dan dia selalu bawa sisir buat Oke, Manda jawab siapa Manda? Apa bang? Oh, Manda jawab siapa? oh jawab Aaron. Ada apa sih? Oke, gue jawab Yud. Respect. Tapi setuju Jadi sih. gini, Tapi iya, jadi gini setuju. apa? Ganteng semua.
Gue tuh satu jurusan sama Iut. Nah biasanya tuh yang sejurusan sama Iut sama gue tuh wibu. Nah ini tuh dia beda sendiri dan keren gitu gayanya setiap mau ke kantor. Iya. Keren. Pernah teman. Dan dia tuh chill banget. Iya bener. Dari Bang Atis. Aku jawab Eki. Yes, thank you. Respect. Thank you. Karena Eki itu pertama alisnya tebal, bagus. Terus dia rajin sholat. Masya Tapi kalau dia habis wudhu tuh rambutnya becek-becek. Klimis, bahasa klimis tau. Oh ya, Bukan becek. Becek lebih enak. Jadi dia kalau habis dibenerin sarung, terus dia kayak, "Tal, udah sholat." Siap. Di merah mukanya. Anjing semua kalian. Sebenarnya bukan benci tapi kayak sometimes nggak suka karena dia tuh kadang nge-defense dirinya sendiri aja sih. Maksudnya kayak dia menerima tapi kayak nggak ada aja jawabannya gitu. Jadi kayak kesel aja gitu. Tapi gue minta maaf nggak abis itu. Kenapa ada cowok? Gue minta maaf. Jadi kemarin pokoknya adalah event terus kayak gue ngikutin dia. Terus dia tuh kayak nge-defense enggak lo gini juga. Terus dia kayak marah-marah gitu. Gue ingetinnya bener-bener yang pelan, saksi mata rela. Terus kayak bawa gue. Iya. Gue emang Lela yang udah kayak dia sabar gitu kayak. Tapi dia kayak habis itu pas turun ke bawah si Oza bilang kayak, "Del, gue minta maaf ya gue lagi emosi." Padahal gue udah kayak ya udah kayak gue kacang kayak kesel banget anjir. Sabar deh. Kalau buat yang kemarin ya, gue ngerasanya kita lagi diadu domba. Jadi gue bukan marah sama lu, cuman kan posisinya udah malam tuh, lu capek, gue juga capek. Jadi gue ngerasa kayak ini bisa nanti aja nggak atau sekalian harusnya pas eval. Kalau udah selesai eval, kalau nggak nanti pas balik gitu. Jangan pas kita lagi mau balik. Dan lu tiap gue ada masalah sama lu ya, gue selalu minta maaf dan lu selalu nggak mau maafin gue, lu selalu nggak mau negur gue. Besoknya pas kita mau syuting, gue tegur dia, gue bilang, "Del, ini jaket lu gue taruh di atas ya." Iya. Kayak gitu aja. Ya udah, gue nggak tahu loh. Ya lo kan, karena kesel gitu loh. Jadi kayak udah apa sih ini Udah orang? keseringan. Iya udah keseringan. Terus kayak Emang sih jawab siapa? Jubir. Sama bang, sama. I love you. Kita Wes Anderson bareng loh. I love you. Tahu I love you, tapi tuh banyak kayak gue tuh mendengar keresahan kayak ABCDE gitu. Oh jadi ada yang ngomongin gue dari belakang gitu maksudnya? Ada. Mas Ucup dia buka-buka lo. Iya. Apa ini? Banyak bang. Spill. Tapi Sintong juga punya keresahan sendiri kan? Iya, Apapun. lu ada keresahan sendiri. Oh nggak bisa. Kalau gue keresahan sendiri, enggak gini. Mungkin kalau misalkan yang lain itu bisa speak up sendiri ya bang. Tapi kalau misalnya gue mungkin itu tuh kadang kalau misalkan perkara telat, tapi kan itu jauh, tapi kan itu istilahnya udah tanggung jawab kita ya. Maksudnya kita di sini tuh udah komitmen harusnya ya udah bisa datang sebelum jam itu tuh. Kalau gue sih itu kadang terus sama kalau misalkan di grup suka kayak aneh sendiri aja sih kayak kan tiba-tiba gue nggak ngerti konteksnya kemarin sama Rambu sama lo itu, tapi kayak gue pas baca ini kenapa nih tiba-tiba gue lagi day off lagi santai terus tiba-tiba di grup udah kayak Mau dijelasin nggak? curang gitu. Nah coba boleh. Boleh jelasin nggak Bang Ben? Nggak boleh. Oza pertama love you, kamu cantik banget. Tapi Oza tuh kayak kadang beda sendiri aja gitu, celutukannya kayak beda sendiri. Kayak kita nih lagi ada project magang gitu, kayak ada aja gitu beda sendiri. Sorry, maksudnya dengerin dulu bisa enggak gitu maksudnya. Sabar aja gitu. Oza. Bisa benci orang. Jadi gini. Iya, bisa. Jadi gini aja. Jadi dia ikut-ikut guys. Jadi gini, lu tuh sering telat mulu. Jadi kadang kalau telat kan kita semua dimarahin gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Telat aja gitu. Kenapa sih telat mulu gitu? Sebenarnya keluarin aja Yun yang lain Yun. Aron kan juga telat dulu. Iya, Aron juga. Oza tuh sering oversharing gitu loh, jadi aku kurang suka aja kalau misalnya kayak hal-hal yang pribadi banget terus kayak sering di-share di grup gitu, kayak kita punya masalah masing-masing cuman ya udah dikit sendiri aja gitu, kayak jadi kita bingung responnya gitu sih.
Aku juga kebetulan pilih Oza lagi. Dengan baik sekali jawabannya. Jadi gak ada kebetulan ya. Kompas. Kalau dikasih waktu lebih panjang kayaknya nggak bisa. Gua tadi terpojok, gua nggak bisa terpojok sendirian. Sebenarnya mostly sama karena Oza sering telat juga. Sama juga kayak misalnya kemarin tuh kita event volunteer lah, 2 event gitu. Nah di dua-duanya itu gue nggak tahu ya, maksudnya at that moment gue nggak tahu juga cara persis kerjaannya dia di situ apa. Cuman kayak ketika kita yang lagi huru-hara riwa-riwi kayak somehow gue ngeliat dia kayak tidur dengan nyenyak. Terus gue kayak please kita lagi heboh loh ini, bantuin dong gitu. Itu sih yang agak kesel. Gue kebetulan juga pilih Oza. Gak ada yang kebetulan dapat. Apa Budi? Gue sama nih. Tapi kalau gue alasannya tuh sangat nggak personal gitu. Gue lebih ke ketika lu udah ada di satu batch. Gue kan waktu awal gue bilang lingkungan yang baik itu ketika komunikasinya baik. Nah komunikasi sama Oza tuh nggak pernah baik gitu. Even pakai cara baik, pakai cara buruk, pakai cara dibentak, pakai cara apa. Kadang tuh gue sengaja aja bikin dia emosi lagi di tongkrongan. Gue bilang, pantas saya ngomong lu nggak jelas, lu jelek gitu. Pengen ngeliat dia reaksinya kayak gimana dan nggak pernah bener aja gitu. Dan itu jadinya bikin dia jadi seakan-akan dia tuh sendirian gitu. Kita batch perpetual, dia tuh batch kayak nggak tahu gue ini orang tuh dari mana gitu, kemana-mana sendiri gitu. Padahal dia tuh ngerangkul banget, bully dikit gitu. Bully dikit. Aku vote Aron. Boleh. Sebenarnya pasti orang-orang di sini bertanya-tanya kenapa nggak vote Oza, karena ya Karena it's not pasti. even on my list. Gue nggak ngerti kenapa lo ngomong gitu, karena gue nggak pernah nyerang personal lu ya Rambu. Gue nggak ngerti sampai hari ini. Stop dulu, silakan kamu jelaskan kenapa. Aku pilih Aron karena sebagai pabets dia nggak membantu aku. Sama di sisi lain dia juga sering menyepelekan kerjaan orang lain. Menyepelekan itu adalah hal yang sangat aku tidak suka. Gue nggak tahu konteksnya Aram tuh merendahkan kerjaan orang atau enggak kayak gitu, tapi sering gue temuin pada saat gue bikin suatu artikel atau apa kayak coba deh lu begini, tapi kayak pendapat dari user tuh kayak beda gitu, kayak enggak lu bagus segala macam kayak gitu, jadi agak ketimpangan. Sama ini satu lagi sebenarnya nggak benci sih, kayak lebih sebel gitu kayak. Jadi waktu itu gue lagi ada nih grup gitu buat sisi gitu sama Tante sama Manda. Tiba-tiba dia kucek datang. Terus kayak sambil dengerin kayak nggak suka gitu karena kayak ya udah lagi forum diskus bertiga aja kayak gitu, nggak usah nambah orang lagi gitu kalau dari gue. Sorry banget Ron. Lu kadang tuh kayak mungkin penyampaian lo aja yang mungkin nggak dapet di gue gitu. Jadi kayak lu mungkin bikin konten-konten kayak gini, coba deh lo jadi gue Ron gitu, bikin konten yang kayak nggak di-approve, seberapa susahnya bikin konten gitu. Aku inget banget ada kayak buat anak kecil, lihat deh lucu banget. Respon yang aku pengen tuh kayak oh iya lucu banget, udah sebatas itu aja. Tapi Aron tuh lo, jadi berarti Pesta Pora tuh bisa ini audiens tuh gini kayak I don't give a fuck anymore. Sorry wadap. Gue milih Dava karena ada waktu event konve gitu kan, terus gue jadi security, terus gue lagi main HP. Nah dia ngomong nyamperin gue kan, lu jangan jadi orang yang gak berguna tuh. Oh itu sakit banget. Dan dia tuh nggak tahu, gue tuh lagi kerja, gue lagi di chat sama Kak Fiora disuruh ngambil air. Jadi gue lagi main HP. Terus dia jadi tuh main HP-nya tuh ngambil air. Iya lagi gue lagi ngechat sama Kak Fiora, terus dia tuh lu jangan jadi orang yang berguna kayak gitu. Gue kayak gitu. Gila udah capek ya sih pasti ya itu. Itu anjing sih. Gue ganti jadi Dava ya kalau bisa. Oza. Pilih siapa Zah? Gue cuma pilih Dava karena bener sih, Dava kalau ngomong suka nggak mikir. Maafin ya Zaya. Contohnya gimana? Itu yang waktu bercanda di kafe itu, pantes ngomongnya nggak jelas, pantes briefnya nggak jelas, soalnya ngomongnya juga nggak jelas. Itu goblok banget itu. Cuma itu udah lama dan ya udah, maksudnya kayak gue juga pilih Dava karena Dava juga tahu dia salahnya apa dan gue nggak sepersonal itu sama Dava.
Dela lagi. lagi dengan gantengnya. Udah tahu lagi. Faktornya kenapa? Sebenarnya banyak banget sih. Kalau kesal Iya, banyak banget. kesal mas. Coba yang dari yang paling sepele deh. Waktu itu gue lagi makan nasi goreng sama Rambo sama Yudi. Gue makan nasi goreng, pulang kantor, tenang, pengen nyari ketenangan, pengen makan, lapar. Terus baru gue duduk, tiba-tiba kuping gue diteriakin anjing. Apa maksudnya? Dan itu waktu itu kerjaan lagi banyak banget, lagi pusing banget. Terus gue bilang, anjing deh lu ngapain? Terus gue bilang, gue pusing banget deh lu gue udah pusing, lu tambah lagi, lu ganggu-ganggu gue. Terus dia malah ngelawan lagi. Dia bilang, gue juga pusing, emang lu doang yang pusing. Akhirnya gue bilang, iya lu pusing tapi gak gue teriakin kuping lu. Sabar betul kalau marahan. Jujur. Itu cuma satu dari sekian ribu. Take your time Mama. Maaf ya. Sebenarnya gue udah tahu dari awal. Kalian aja pendapat lu. Rambu selama ini sintong Rambu. Jujur biar dia aja yang ngomong. Sama Rambu sebenarnya bukan personal ya, cuman karena masalah bash dan juga di kerjaan. Tapi kadang dia tuh cara ngomongnya tuh kayak gak pernah yang baik gitu. Maksudnya dalam artian ketika dia tapi dalam artian kayak semisal dia tuh ngomongnya selalu isinya jelek gitu loh. Kalau semisal dia kan as HR kan, dia harus bisa menengahkan gitu loh. Dia harus ada solusi dan juga gak cuma jeleknya doang yang diomongin gitu loh. Kita harus tahu dari mana. Kalau semisal dia cuma ngomongin jelek tapi dia nggak ngomongin solusi, itu sih mas. Oke, silakan Oza membela diri. Mulai mana? Panjang ini ya. Panjang nih. Panjang banget ini ya. Ini satu. Sejam ini bisa. Gue gak masalah kalau isi jawaban kalian itu cuma gara-gara gue telat. Tapi kalau soal yang kayak oversharing, cerita ke grup, gue cerita ke full time gak boleh. Gue cerita ke kalian, kalian bilang cari teman magang lain yang lebih wise menghadapi cerita lu. Yang maksudnya terus kemarin ngomongnya kalau ada apa-apa bilang cerita. Terus gue cerita, gue dianggap kayak gitu. Jadi gue yang bener tuh gimana, jangan sibuk ngomongin doang, cerita ke orang lain tapi gue gak nyampe ke kuping gue. Terus kalau gue cerita ke orang lain karena kalian gak mau terima cerita gue, jangan gue yang disalahin anjing. Dan gue nanya, kalian negor gue gara-gara cara ngomong gue jelek, gara-gara gue terlalu menggebu-gebu. Gue ubah, tiap kali di grup gue sekarang ngomong friendly suggestion, friendly reminder. Gue masih dijawab kayak, gue cuman bilang gak masuk akal datang ke kantor jam 7, mau OTW jam berapa. Terus malah dijawab, ya gak masuk akal buat orang yang gak masuk akal kayak lu. Kan gue cuman ngomong, maksudnya kalau emang lu merasa lu harusnya datang ke sini jam 7 gak tau mau gimana, ya kasih solusinya lah anjing. Jangan ngatain doang. Gue juga bisa ngatain kalian. Gue udah ngomong soal ini kemarin waktu kita eval rame-rame. Gue bilang kalau gue salah tuh ngomong, kasih tahu gue salahnya apa, kasih tahu solusinya apa. Jangan nyalain gue kalau cerita ke full time, karena kalian gak ada yang mau dengerin gue ngomong. Gue juga berusaha buat ketawa-ketawa terus ya. Cuman gue ngerasa kayak ya udahlah, daripada gue maksa kalian juga maksa, ya udah gue makan sendiri gitu. Gue nggak mau diganggu. Tapi kalau kalian nyuruh di grup segala macam ya gue ikut ketawa-ketawa. Gue juga nggak mau merusak suasana. Siapa sih sebutin satu orang di sini yang bener-bener gue bencinya tuh dengan personal. Gue nggak suka sifat kalian, sebutin. Kalian tuh nyerang gue cuma nyerang itu doang. Gue minta maaf banget loh kalau ada salah, kasih tahu gue harus gimana. Jadi gue juga bisa belajar. Kalau kalian cuma ngasih jelek-jeleknya doang, ya gue terima jelek-jeleknya doang juga. Jangan dibilang gue gak introspeksi, mentang-mentang gue semenggebu-gebu ini, mentang-mentang gue ngomongnya defend terus, mentang-mentang gue keras kepala banget. Gue juga mau belajar, gue juga mau deket sama batch. Jangan dibikin susah. Maaf mana? Kita sebut sama kita masuk. Makeupnya. Oke, silakan dari Dela dulu. Aku sama, mungkin kalau misalnya orang yang paling sayang, aku sayang banget sama Egin. Gak tau kenapa kayak dari awal Egin yang udah
pertama kali teman, tapi akhir kesini tetap milih Mehmet karena dari satu sisi Mehmet tahu semua cerita aku, terus kayak awalnya nggak dekat sama Kak Viva, sama Kak Diva, tapi dia juga bisa bantu, terus dari segi kerjaan juga. Pokoknya sayang banget sama Mehmet, terus kayak walaupun gua ngeselin, walaupun gua kayak gak banyak bantu gitu, tapi tetap aja kayak kalau misalnya ya makasih udah banyak bantu selama ini, makasih udah dengerin curhat gak jelas gue, makasih udah menanggapi segala kekonyolan gue yang kayak lo tiba-tiba marah ataupun apapun itu. Gue minta maaf aja sih, gue sayang banget sama Mehmet. Sebenarnya saya sayang semua, tapi bingung apa pede tapi aku pilih Leoni karena Leoni karena dari awal masuk tuh aku udah sama Leoni juga dari awal interview, terus kita bikin grup bareng waktu itu, aku, kamu sama ada beberapa. Lela tuh nggak tahu kenapa gue ngerasa gue mau jadi apa aja di depan dia, kayaknya dia nggak apa-apa gitu. Terus kayak nginep di kosan dia, gue nggak ada rasa segen, walaupun ya gue nggak boleh ngeberantakin, gue nggak boleh apa, tapi dia tuh kayak ini tal pakein dulu, ini tal kalau mau sholat, ini tal gitu. Jadi kayak ngerasa deket aja gitu. Terus ya sayang juga, gue tuh berapa kali ngomong sama Leoni, nanti kalau udah misalkan selesai magang dari sini, jangan ke Lampung, udah di sini aja, biar kalau misalkan gue mau main, gue juga ngomong ke Ulu, ke Dewa, ke Rambu, semua yang rantau, kalau udah selesai magang bisa nggak jangan balik ke kampung, biar kalau misalkan gue mau main gampang nyamperinnya. Kalau masih di Jakarta, walaupun gue di Bekasi nih, terus mereka di Jakarta di ujung, gue samperin deh, nggak apa-apa, biar bisa ketemu lagi gitu. Jadi gue berharapnya sih Lela jangan pulang ke kampung. Oh, terus kita sama-sama 29 Agustus. Wah, orang yang paling aku sayang pastinya bapakmu udah nangis. The one and only Febe, karena apa ya, kerjaan tuh awal-awal tuh fuck up banget gitu, tapi kalau ada Febe semua kerasa ringan gitu. Ups and down kerjaan kita kerjain bareng, terus dia selalu bisa nge-backup aku gitu, walaupun kita emang gak sedekat itu karena Febe mager ya kalau main di luar. Gak kayak Leoni, dia selalu kuy. Terus kalau dari segi kerjaan susah, seneng gitu, Febe selalu ada buat aku gitu, selalu nge-backup gitu. Jadi kayak emang kayaknya yang paling aku sayang Febe deh. Oh. Jadi kita nangis deh. Gue juga jawabnya Ulu, karena dari segi pekerjaan kan juga nih emang berat banget, sebulan pertama tuh berat banget, apalagi ditambah at that moment belum bisa sedekat itu sama Ulu. Tapi turning point itu waktu camping, kita tuh bener-bener yang kayak kita tuh harus bersatu gitu untuk menghadapi 4 bulan setelah ini tuh kita harus bersatu. Sejak saat itu juga kita bisa saling backup, kayak dari segi kerjaan, bahkan secara personal juga banyak gitu hal-hal yang kita sharing. Dan ternyata makin kesini tuh gue ngeliat Ulu juga salah satu orang yang berprogres gitu. Gue ngeliat dia sekarang tuh bikin gue juga makin sayang sama anak ini, walaupun ya pasti ada jengkel-jengkelnya, cuman gue sayang banget sama dia. Dan gue sangat amat berterima kasih karena walaupun somehow nggak membantu, tapi dia bisa cheer me up gitu, kayak bisa ngebus apa namanya, mood gitu. Ya ngasih energi positif ke gue dan juga mungkin teman-teman Cece yang lain gitu. Love you. Sebenarnya sama anak-anak di sini tuh nggak ada yang intens deket tiap hari karena gue nggak ada partner kan, gue di ruangan sendiri. Paling sama Mehmet sama Dela itu pun kayak nggak tiap hari banget gitu. Kalau sama Egin ini, gue tuh dari awal camping kita kan sebas. Entah nanti aku yang tidur di bahu Egin atau Egin yang tidur di bahu aku. Terus kita suka ngobrol, dan gara-gara project magang ini kami setim lagi, kami jadi sering ngobrol lagi ngurusin project magang. Dan aku ngerasa kayak ya Egin tuh ngerti gitu, walaupun Egin nggak menggebu-gebu aku, tapi Egin ngerti apa yang aku mau dan kita saling bantu dan saling backup juga gitu. Aku seneng. Dan nggak cuma sama Egin, bahkan sama Dava pun. Gue masih inget kata-kata lu waktu kita di community bertiga sama Mehmet. Lu bilang gini ke gue, Dav, lu bilang lu tuh kelihatan banget kayak lagi di ujung jurang terus nggak ada yang mau bantu. Dan gue udah lupa konteksnya apa, tapi gue inget lu ngomong gitu dan itu tuh nyelekit banget di gue. Dan gue pertama kali megang klien sendiri, anjir gue takut banget. Takut sama klien, takut sama internal juga karena takutnya
anak-anak awan tuh kesel karena revisi terus, tapi dari kita yang sama-sama emosi pagi-pagi sampai akhirnya lu nge-PC gue, lu bilang kayak maaf ya Oza cantik gitu, terus gue aja masih ngambek, terus lu bilang kayak lu mau apa, mau kopi FM nggak, terus gue dibeliin kopi gitu. Gue berterima kasih banget karena Dava bisa komunikasi sama gue dengan baik walaupun gue nggak membalas itu dengan baik gitu. Bahkan sama Sintong juga kayak walaupun kita tuh nggak terlalu dekat, dia tuh waktu di pair sama gue waktu Wes Anderson, dia tuh nggak terlalu optimis. Dia bilang ke gue kayak ini kayaknya kita harus bener nih. Dia kayak takut banget, tapi setelah bikin Wes Anderson konten kita ternyata bagus. Sintong bahkan bilang kayak gue nggak expect lu seniat itu gitu, dan itu gue ngerasa gue makasih banyak sama Sintong karena udah bisa lihat kapabilitas gue juga. Terus kayak sama Raya juga, kita waktu centil kita makan bareng, kita sarapan bareng, terus kita kayak ngobrol keluh kesah soal magang dan tai dan baik-baiknya gitu. Kayak kita sering ngobrol, kita sering kadang out of nowhere semangat ya, terus pelukan aja di kantor gitu. Kayak banyak banget sebenarnya yang mau aku makasihin, yang mau gua berterima kasih dan mau minta maaf, cuman ketutupan karena nggak tahu kenapa kita jadi kalau ngobrol tuh cuman bahas masalah doang gitu. Jadi gue minta maaf dan gue harap setelah dari sini nggak bakal ada lagi. Gue juga bakal belajar. Makasih banyak. Kalau gue sendiri yang pertama sama partner gue Eki. Gue emang orangnya interaktif parah, tapi gue tuh susah buat cerita yang intim dalam-dalamnya keluarga gue, masalah keluarga gue dan permasalahan diri gue tuh cuma bisa kayak Eki doang kayak gitu. Eki juga sering cerita sama gue terkait problemnya dia ataupun itu, dan gue mau pesen sama Eki sih ya percaya aja Ki, yang lo jalin tuh nggak ada yang sia-sia. Walaupun jurusan lo tuh beda sama kuliah lo, gue seneng banget waktu lo tuh minggu kemarin tiba-tiba udah di tahap interview kerjaan atau segala macam. Kayak orang yang dari awal yang gak gue expect dekat sama gue atau biasa aja, tapi tiba-tiba tuh sampai sini tuh bikin gebrakan sendiri gitu, dan gue bangga sama Eki kayak gitu. Dan terima kasih dan minta maaf juga kalau misalnya gue ngutang. Kemudian anak-anak CC, apalagi buat Febe, makasih banyak Febe udah nge-carry gue selama ini, udah 4 jalan 5 bulan di sini. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya makasih. Gue sayang sebenarnya sama lo. Lu pun juga begitu, nerima gue kalau misalnya gue lagi terguncang. Gue cuma mau ngucapin sama anak CC dan temen-temen lainnya aja, gue minta maaf banget selama udah jalan 5 bulan ini gue masih mut-mutan. Dan satu lagi yang gue benci tapi gue sayang sama dia, sebenci-bencinya gue sama Aaron, sama-sama gue sama Aaron, gue masih tetap ngehargain Aaron itu batch gue. Emang kampus kita sama, cuma komunikasi kita beda. Kalau sekalinya ngomong tuh emang di talk banget sama Aaron, dan gue bersyukur maksudnya bisa punya temen kayak Aaron yang emang kritis. Tapi gue sayang sama Aaron dan semua. Thank you for dari gue. Yang gue sayang tuh Raya, karena emang sedekat itu gitu ya. Kita itu dari pembahasan obrolan kayak masalah keluarga atau masalah kerjaan, dia juga banyak ngasih saran ke gue kayak gimana ke depannya gitu. Terus gue curhat juga ke dia, gue tuh kayaknya bukan diri gue di sini deh gitu, kayak gue tuh teknik industri segala macam. Terus dia ngasih saran, wah mungkin lu bisa banyak pengalaman lah kayak gitu. Terus gue jadi semangat lagi. Rehan sahabat gue, makasih banyak atas saran-saran lo, atas yang lo kasih ke gue. Terima kasih, dan gue bersyukur ketemu sama lo dan gue bangga. Terima kasih. Aaron juga mau dipeluk, Aaron. Aaron apa? Gue tadi nge-quote Dava sih. Nggak tahu ya, maksudnya yang tadi gue mention di titik kita berantem segede apapun, dan 30 detik setelah berantem tuh kita bisa ngomongin topik yang lain dan kita masih baik-baik aja. Gue selalu bilang sih sama Dava, maksudnya apapun yang terjadi di batch kita, maksudnya bete-betenya atau seberantemnya gue sama teman-teman yang lain, tapi di titik itu gue masih bisa ngobrol sama Dava dan untuk ngomongin banyak hal perihal apa yang terjadi di kantor. Dan gue juga ngelihat forecasting ke depannya 5 tahun, 10 tahun ke depan, ketika gue ngelihat Dava, ekspresi gue, muka gue akan sama seperti gue ngeliat Dava sekarang sih. Ketika kayak dan akhirnya pelukan, karena nggak tahu mungkin sesayang itu aja sih. Gue quote Rambu,
Jadi pulang. mau bilang makasih aja sih ke Rambo. Soalnya kan di Kretek tuh kadang suasana diam gitu. Soalnya robot semua tuh. Di Kretek kan. Tiba-tiba datang nih Rambo. Halo Bang Rohim, Bang Agis dengan cerianya gitu. Jadi mencairkan suasana di Kretek. Terus selain Rambo juga sebenarnya Amet tuh sering banget ngajak nongkrong, sering ngajak makan juga, main lah pokoknya Amet. Semuanya sayang, cuma lebih ke mereka berdua yang paling sayang. Kalau dari gue dipilih pertama Egin, karena dari awal tuh gue ngerasa kayak Egin tuh diem banget gitu. Jadi maksudnya secara konten mungkin kita harus day to day juga kita harus ekspresif, kita harus istilahnya walaupun kita introvert, tersamping itu introvert extrovert ya, tapi maksudnya kita harus bisa kayak apa namanya mengungkapkan lah lagi kenapa, lagi mau apa, lagi ngapain itu harus diungkapin gitu. Jadi ya jalan 5 bulan itu gue ngeliat Egin tuh sangat membantu banget di soal technical, treatment video, dan hari-hari gue juga kayak kalau misalnya gue lagi terlalu bingung gitu mau ngelakuin apa, Egin tuh yang kayak menenangkan, Egin yang kayak ngasih solusi. Gue seneng banget sih ngeliat Egin sekarang kayak bersinar gitu, maksudnya banyak udah berani banyak muncul di kontennya Retifox gitu, karena dulu dia apa-apa kayak udah aku aja tong yang camper, aku aja yang gila. Tapi gue juga bilang kayak Egin, maksudnya gue tuh mau di sini masuk istilahnya mendorong lo gitu, maksudnya kayak memberikan spotlightnya itu kalau aja dulu fokus ke lo, karena maksudnya lo dari awal kayak diem terus kayak malu-malu, jadi kayak sekarang udah mulai sekarang udah gila lah istilahnya. Jadi kayak seneng lah ikut happy gitu, akhirnya bisa kayak bikin Egin tuh jadi kayak bisa lebih pede, lebih kayak bareng-bareng kayak gitu. Tapi ya mau saya thank you juga sih ke teman-teman Cece, Febe, Ulul, Rai, maksudnya kayak tiap hari ada aja keluhannya, ada aja rusuhnya, jadi kayak love banget. Terus belakang itu juga lagi seru-seru, lagi ngobrol banget sama Rambu, sama Dela, sama Lela. Ini sayang semuanya. Aku pilih Yudi. Enggak, karena kalau sama Yudi aku merasa ada aja gitu. Kalau ibaratnya kalau yang lain, teman-teman yang lain bisa jalan sendiri, tapi kalau Yudi selalu menginkludkan aku dalam segala hal. Jadi kayak kadang cuma ngecek ruangan terus balik lagi, kadang kalau pulang dia selalu ke ruangan, ayo ke editor, ayo ke ini, ke Lela, ke Eki, terus ayo makan, ayo ini itu. Jadi berarti Yudi selalu ya kayak tadi menginkludkan aku di segala. Jadi aku merasa oh ada. Sama Sintong suka bikin ketawa, jadi kayak kalau di dekat Sintong tuh enjoy aja gitu, kayak gak ada yang perlu dipikirin, pokoknya ketawa aja udah, kita tugasnya ketawa aja, sisanya Sintong yang urusin. Coba ketawa lagi. Gimana itu? Ya, terima kasih Sintong sudah buat aku tertawa. Terima kasih sudah membuat bahagia. Siapa sih? Gue selalu pengen punya kakak kan dari dulu, atau kayak ngerasa dibimbingnya kayak beneran dibimbing kayak, dan dilihat banget potensinya apalagi sama Java dan Aaron dan beberapa temen lainnya kayak beneran belong saja gitu loh. Mungkin kayak gue kan sering ngerantau kan, misalnya bisa di Bandung, bisa di mana kuliah Depok banget. Terus rasanya kayak punya tempat tuh rasanya susah banget gitu. Dan ternyata anehnya pas masuk sini malah gue tuh punya tempat gitu sih. Gue gak mau banyak ngomong karena ntar dia baper. Jadi kalau gue susah banget, soalnya gue tuh gampang deket sama orang, sama Aaron. Kita tuh sama-sama deket gitu sama Bang Abi, dan gue ngeliat kalau gue ngeliat Aaron sama Bang Abi tuh kayak gue ngeliat gue sama Bang Abi gitu. Banyak hal di luar kantor yang gue tuh cuma cerita kadang ke Aaron doang gitu sebelum akhirnya gue terbuka sama mereka. Semua yang dia omongin tuh bener, kayak gue kebayang 5 tahun ke depan gue ngeliat dia anjing Aaron gitu, terus kita pelukan, kita ketawa. Waktu itu gue sempet pengen cabut dari rumah dan gue bilang ke Aaron, kalau misalnya gue numpang di tempat lu boleh gak sih? Terus kata dia boleh, tapi nggak usah lama-lama ya, maksudnya kayak gitu ya, gue dikasih batas waktu anjing. tapi dia ngomong gitu, ayo men, gue nggak peduli alasannya apa, tapi datang aja gitu. Thank you banget buat Aaron, kayak banyak banget hal yang gue tuh rem gue tuh kalau di sini tuh Aaron gitu. Kalau mas-mas berkacamata dari Sumedang itu bener-bener gue ngelihat kayak pure adek gue aja udah. Gue ngelihat adek gue yang gue nggak pengen dia tuh salah gaul gitu. Kadang dia datang dengan anjing gue capek di sini. Kenapa lu capek di sini anjing? Terus gue bilang chill man, chill. Kita dengerin Kanye West, kita dengerin Frank Ocean. Terus banyak banget lah hal yang gue tuh sama Ray tuh sampai gue nggak nyangka gue bisa sedeket ini sama orang tuh segitunya gitu. Sampai dia mandi gue samperin,
abis ini mau kemana gitu. Terus dia jam 2 malam ngomong ke gue kalau misalnya gue ke kosan lu Wes atau enggak. Terus dia datang dengan enggak salam, langsung langsung nendang pintu. Terus habis itu gue bukain. Apa ya, gue tuh pernah satu momen sama dia anjing banget. Kita pengen ngedek project magang, terus gue sama dia pengen ngerjain di rumah gue. Kita pakai earphone, kita jamming, terus kita dengerin lagu bareng sampai rumah gue dan kehujanan. Habis itu pas kehujanan, gue nemu solusi gimana kalau misalnya gue cabut naik Grab car, Ray bawa motor gue beliin jas hujan. Dan dia malah datang dengan solusi lebih goblok. Dia minta duit ke gue, duit jas hujannya buat dia motoran hujan-hujanan, gue tetap naik Grab car, anjing goblok banget. Gue di situ gue kayak ngeliat, oh ya ini temen banget gitu. Dan kalau misalnya bisa bilang makasih banyak buat Aaron sama Ray ya. Ya gue gak mau munafik, gue bingung gitu mau nyampein ke yang lain apa. Tapi kalau ke mereka berdua tuh gue tahu banget apa yang gue mau sampein. Bisa sejam lebih bahkan, cuman lu berdua gila sih. Kadang sesimpel gue pengen datang terus ngatain outfit Ray dan kakinya yang bau aja gitu. Sesimpel itu aja, dan gue gak pengen ngomong banyak banget juga karena takut mereka berdua baper juga. Sama sih, gue mau makasih sama Ray. Kita tuh sebenarnya nggak sedekat itu. Bahkan kayak ini anak nih emang paling anjing lah. Gue dalam hati tuh sampai ngomong anak kesayangannya Mas Rafsan, anak kesayangannya Mbak Aurel gitu kan. Cuman di satu sisi tuh kayak gue melihat dia pengen belajar, pengen tahu, walaupun kadang-kadang gengsi kalau mau nanya gue. Dia adalah caranya gimana cara dia tahu, tapi tanpa harus nanya ke gue gitu. Cuman melalui gue. Jadi kayak ya kebangsaan itulah yang kayak ngerasa sangat bersyukur juga, karena gue pikir kayak magang tuh biasa aja gitu, dan ternyata ada aja tiap hari tuh kayak kelakuan dia yang sebenarnya anjing, cuman kayak bakal gue kangenin sih. So Ray, thank you so much bro for your shit. Dan ya itu untuk Ray. Untuk Mandos, thank you, dia terbuka banget karena di momen gue lagi galau-galaunya parah, down ini gitu-gitu, dia tuh ngedengerin tanpa judge gitu loh. Jadi kayak sangat membantu gue lah gitu. Gue kayak gue nggak tahu ngomong apa, cuman thank you untuk itu. Kalau aku pilihnya sih Dela ya, karena nggak tahu kenapa, karena kita kayak sama-sama dari Sumatera juga. Kita waktu awal-awal tuh weekend sering banget kayak keluar bareng, terus kita kayak explore Jakarta gitu-gitu. Terus karena kita benar-benar sama-sama dari Sumatera, jadi kayak Aidel kita kesini Del, terus sampai kayak pulang nyampe dia bawa motor, kita pulang sekitar jam 2 malam tuh dia bawa motor sendirian nganterin gue ke kos. Tuh kayak effort banget, effort. Sengaja itu. Pokoknya kayak waktu semasa gue lagi galau-galaunya, dia kayak ayo kita ke GBK nongkrong gitu, kayak ya udah duduk aja gitu ngeliatin orang olahraga gitu-gitu. Terus ya random tapi gue sayang gitu sama dia. Terus sama Talita juga, dia kayak keibuan banget buat gue, kayak dari gue yang jauh dari gue gitu. Terus kayak ada dia yang kayak gue capek, terus yaudah sini gue pijitin gitu-gitu. Dia kayak kalau ke editor dia pasti kayak nyium gue, terus kayak sini Lela pasti capek, pokoknya gitu-gitu. Pokoknya dia selalu kasih afirmasi yang positif banget gitu. Pokoknya gue sebenarnya sayang semua, cuman untuk yang temen gue kayak Dela, terus kayak Talita, Ulul, Rambu, Singkong, semuanya kayak Egin, temen sekosan gue yang kita kayak sering sharing makanan gitu-gitu. Terus pokoknya gue sayang banget. Lela, gue mau peluk. Kamu mau peluk aku nggak? Kamu Ron? Kalau dibilang sayang, gue pastinya sayang semua ya. Cuman kalau untuk makasih, gue makasih banget untuk Manda, karena gue sama dia dari awal kerja bareng dan segala hal. Dia banyak banget nge-backup gue, dan gue juga ngerasa gue banyak banget menyusahin dia. Mungkin ada even dia momen yang dia kesel banget sama gue, tapi dia tetap diem, dan tuh kayak hal yang sweet lah buat gue. Dan tuh makasih banget buat Manda. Terus hal yang gue harapkan dari Manda untuk kedepannya berkembang terus tuh Manda, dan gue berharap di next time atau di waktu lain kita ada project bareng lah gitu. Neok sih dulu. Aku jujur banyak lagi yang mau aku makasihin. Pertama Aaron dulu. Terima kasih banyak Aaron sudah banyak membantu di sini, karena di momen sisi kemarin aku baru tersadar, oh ternyata ada Aaron di sini loh yang
membangkitkan semangatku karena Ron tuh banyak kasih masukan, ngasih banyak pelajaran cara ngedecking kayak gimana karena aku sebelumnya belum pernah gitu. Jadi thank you so much Aaron. Terus my partner, my best friend forever. Walaupun ya kadang gue galak ya sama lo ya Vin ya, maaf banget, tapi di sisi lainnya gue sayang banget sama lo karena kita sama-sama saling nge-backup, bukan gue doang yang nge-backup karena lo juga suka nge-backup gue gitu. Terus Jojo, thank you so much Jo, menjadi sobat ceritaku setiap kita pulang bareng ke GS ya gitu. Makasih banyak. Terus Dava juga, Dava banyak membantu aku dari awal sampai sekarang gitu. Jadi yang deket banget tuh ya mereka ini, sama Ray juga, Yuyut juga. Terus saat aku kan kesepian nih di kosan, aku open house, kalian ke kosanku ya, terus mereka semua ke kosanku, aku kayak thank you guys udah menemaniku di kosan yang kesepian ini. Iya, dan kamu yang membangkitkanku saat aku jatuh. Terima kasih banyak Ray. Beneran jatuh. Thank you guys. Kalau buat aku mau bilang aku sayang banget sama Simple, partner aku. Yang dimana dari awal tuh aku bener-bener kayak nggak ngerasa nggak ada yang pengen aku lakuin di awal sebenarnya 1 bulan itu. Terus aku bisa connect sama Sintong, terus akhirnya dari situ kayak belajar, ayo kita harus berkembang, kita harus bareng-bareng, kita jangan ada saling kompetitif satu sama lain. Terus kita satu ide tuh bisa jadi ide kita berdua, terus kita kalau propose juga propose-nya harus bareng. Terus kayak selalu mikirin ini kalau misalnya kita mau konten, kita lihat dulu sih sikonnya mereka pada gimana gitu. Terus kalau misalnya orang-orang pada nggak bisa gitu, langsung kayak yaudah gini next aja gitu. Jadi kita ke divisi yang lain. Sintong tuh dia nggak yang bisa open discussion gitu bareng aku. Terus yang aku inget juga waktu perkara itu yang aku masuk rumah sakit itu aku disamperin sama Mas Bri. Terus Mas Bri tanya sama aku, kamu mau siapa yang nemenin kamu buat nungguin di sini, buat nungguin kakakku datang gitu. Terus aku langsung bilang, aku minta tolong Sintong bang datang ke sini. Mas Bri telepon, Sintong kamu 10 menit siap-siap cabut ke sini ya. Langsung itu Sintong cepet-cepet siap-siap gitu. Terus pas datang ternyata nggak jadi, dia langsung ikut balik karena kakakku udah datang. Terus dia juga nganterin aku balik dari rumah sakit bareng Lulu juga, terima kasih. Nala dan Ramu juga nemenin aku di rumah sakit, tidur di sana. Nggak tahu kalau misalnya nggak ada Sintong kayak ngamu-ngamu aja, kayak burung kamel gitu, nggak ada gunanya juga. Jadi tuh terima kasih sama Sintong. Sama likewise. Banyak sebenarnya yang mau gue ngomongin terima kasih. Cuman pertama-tama mungkin buat temen gue dari sebelum di Creativox Dava, thank you. Karena kalau lu nggak ngajak gue daftar Creativox, kayak gue nggak bakal ada di sini. Tapi emang turns out podcast kita bubar. Dan emang kita nggak sedekat itu lagi sekarang karena gue nggak dengerin Kanye West. Gak apa-apa. Terima kasih juga buat salah satu orang yang paling dekat sama gue merasanya sih ya. Walaupun gue dimention sebagai orang-orang lain tadi di kalimat dia, tapi thank you Ray. Thank you, kita cerita banyak banget dan gue tuh kayak ngeliat diri gue ketika cita-cita gue tuh masih full gitu. Kalau sekarang nih udah mulai terkikis sama realita, kayak ini kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Jadi gue ngeliat lu tuh kayak gue dengan full semangat dulu. Jadi kayak selalu mengingatkan gue untuk kayaknya gue tetap harus ngejar itu. Gue tidak mengexpect ternyata Ray isinya se-soft boy itu dari luarannya yang sangat punk ini. Jadi thank you for being my friend. Terus thank you. Belum. Dan lu gak meluk gua, Ray. Lu gak meluk gua, lu ngelewatin gua, Ray. Ya, terus thank you juga buat Yudi. Obrolan kita nggak pernah dalam-dalam banget ya. Yeah. Tapi itu yang gue seneng gitu, kayak ketika kita bareng tuh nggak pernah pusing-pusingan banget, tapi kita ngobrol santai, main gitar, terus selalu ada aja gitu. Walaupun memang akhir-akhir ini gue agak jarang main ke atas
atas. Tapi thank you juga buat Yudi dan juga Rambu yang selalu gue ajakin main ke atas, Leoni, terus Ulul, Egin yang gue ajakin main BL. Nih, ntar Yodi main BL mau. Guys, ayo semuanya sebelas gimana? Boleh. Campus ikut campus. Terus thank you juga buat Dela. Jujur kalau misalnya dibilang Del, perkembangan lu jauh banget memang gitu. Kalau dari awal gitu. Cuman memang Kalau bisa karena apa ya kayak ini bagian gue. Itu panggungnya dia. Semangat lah ke depannya, walaupun lu cerita juga abis ini gimana, kejar aja. Maksudnya kayak even lu mesti ngejar kuliah lu dulu, lu mesti balik di sana, lu bisa bikin sesuatu kok. Lu harus buktiin juga ke orang-orang yang meragukan lu di sana kalau lu tuh bisa membuat sesuatu, lu bisa lebih dari mereka. Lu udah lebih dari mereka dengan lu ada di sini. Cuman kalau ke Bright Spot ngajak gue. mengucap terima kasih pertama Bang Ben. Oh my god, kalau misalnya bukan karena kesempatan yang Bang Ben kasih, aku cuman kayak ngomong-ngomong di Tobas karena nggak tahu mau bikin apa gitu. Tapi kalau misalnya Bang Ben marah terus kayak oh ya udah gitu, ini buat kebaikan gue juga gitu loh. Terus kayak buat user, buat Kak Diva, gue sayang banget sama lo Kak, lo harus lihat ini. Gue cinta mati kalian berdua itu sama model gue. Terus buat Kak Aurel, love you. Zaman gue masih tetap sama. Kalau misalnya gue mau disuruh ganti diri siapa, gue tetap mau jadi produser karena gue belajar banyak dari lo, ngeliat lo kayak ini syuting nggak bisa sakit apa segala macam gitu. Terus gue juga mau berterima kasih kepada teman-teman gue. Kayak di sini tuh gue diterima banget. Gue ngerasanya gue di sini berharga banget. Gue di sini ditolong dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang sangat-sangat berjasa buat gue sih. Jadi kayak Creativox terima kasih banyak. Habis ini gue pulang ke Toba, ini mungkin pengalaman yang paling berkesan buat gue sih selama gue hidup. Pertama The Whole Perpetual Rival, gue masih ingat di malam kita camping itu ada satu orang yang ngomong sama gue, Ron, bla 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 bla, tolong sharing and discuss sering-sering sama teman-teman batch lo terkait masalah apapun, kerjaan dan sebagainya. Jadi gue ngerasa di sini salah gue untuk mengkomunikasikannya nggak baik ke kalian, tapi gue harap kalian bisa ngerti kenapa gue melakukan hal tersebut. Dan dari hati yang terdalam gue mau minta maaf setulus-tulusnya ke kalian kalau seandainya ada salah. Terus buat user-user gue, Pri, Bemio, dan juga ada Budil, thank you buat mereka bertiga. Gue masih inget banget di hari pertama farewellnya batch SE sebelumnya, Mas Bri dengan gagahnya datengin gue, lo di sini gue yang milih, kita akan kerja bareng. Kalau gue bilang bagus, kalau gue bilang jelek. Terus di situ gue stun, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma ngomong, oke mas, let's work. Thank you so much atas kesempatan, ilmu dan semuanya yang udah lo sampein. Buat Bang Bel mau nggak tahu ya, kalau di luar kita ketemu tuh gue ngerasanya lo tuh kayak temen ses A gue aja sih, yang gue bisa ledekin setiap saat perkara duit lo yang terlalu kebanyakan gitu. Cuman di dalam sini ya lo user gue kerja under order lo. So thank you so much. Gue masuk Creativox karena lo sebenarnya. So thank you so much untuk mereka dan Bang Abi, Kak Ica, orang-orang yang deket banget sama gue, orang-orang yang udah gue anggap teman sendiri, cuman emang umur kita jauh dan gue ngeliat kalian sebagai abang dan kakak aja sih. Dan banyak orang-orang awan, Bang Rido dan semuanya yang udah ngebantu gue untuk nge-develop diri gue sampai hari ini. Thank you so much semuanya. Gue yang pertama mau ngucapin thank you buat Kak Dila. Lo yang milih gue buat di sini, thank you banget Kak Dila udah percaya sama gue. Lo tuh udah gue anggap kayak kakak gue sendiri. Mungkin sama kayak Reato, sama kayak yang lain, gue tuh berharap ingin punya kakak cewek dan lo adalah salah satunya kakak gue yang di sini. Kalau pengalaman pribadi gue buat di full time, gue lebih baik cerita sama Kak Dila. Gue seneng kalau misalnya gue di pressure sama Kak Dila sendiri kayak gitu, karena bukan berarti gue dapet tugas tapi gue dipercaya sama Kak Dila. Kemudian yang kedua sama Kak Putri. Emang sebenarnya itu usernya Feby sama Ulo, cuma gue ngerasa gue deket sama Kak Putri. Sekedar hal kecil aja, Kak Putri tuh selalu yang nolong gue atau selalu yang nenangin gue pada saat gue panik atau segala macamnya. Kak Putri yang percaya kalau misalnya gue tuh punya potensi buat bisa nulis ataupun hal lainnya.
gue dipaksa buat belajar sama Kak Putri, gue seneng banget. Hal kecil, hal receh aja dia paham gitu apa yang gue rasain kayak gitu. Kemudian Kak Cipa, walau mut-mutan, lo nggak pernah marah sama gue di sini, walaupun kadang gue jengkel, tapi lo kayak ya udah biasa aja kayak gitu. Gue thank you buat lo. Kemudian makasih banget sebelumnya buat Bang Rido udah dipercaya buat gue buat megang artikel di CCC juga. Itu suatu hal yang berat banget buat beralih dari Creativox ke CCC, dan itu adalah hal yang berat buat gue sampai sekarang. Gue thank you banget sebelumnya. Thank you buat Kasaf atas segala masukan dan pesannya, dan gue berterima kasih sama orang-orang di Awan dan segala macam. Thank you buat semua. Buat tim production dulu sih sebenarnya. Atau karena gue ngerasa kerja tuh bisa seprofesional tapi se-fun itu gitu loh. Kayak gue sama Jo tuh jujur nggak nyambung sebenarnya. Cuman kita nggak pernah berantem, kita tetap profesional gitu loh. Bercandanya juga tetap lucu. Kayak lu punya partner kerja kayak Jo tuh enak aja karena inisiatifnya pun tinggi juga. Maksudnya kayak gue bangga sama punya tim kayak gini sekarang karena saling isi satu sama lain. Kalau gue mau ngomong bahasa Sunda, gue bisa ngomong ke Bang Jadi. Gue juga dapat care dari Kak Aurel, dan selain itu untuk Bang Ben sih. Menurut gue lu berhasil Bang. Untuk gue nggak pernah tahu gue butuh 5 bulan ini dalam hidup gue butuh momen ini dalam hidup gue. Gue kira hidup gue bakal udah lurus terus aja gitu, mau gue masuk mau nggak pun ya udah bakal sama aja. Tapi ternyata 5 bulan itu banyak banget berubah hidup gue. Bukan cuma dari teman-teman atau dari karakter development ya. Gue bersyukur banget sih bisa ada di sini, bisa ngomong kayak gini sekarang ke lu semua. Terima kasih banyak. Yang pertama, thank you banget buat Bang Ben yang udah ngasih gue kesempatan buat magang di sini, ngasih ruang gue buat belajar di sini, belajar banyak, dan juga lebih ke kretek dulu ya mungkin. Terima kasih juga buat Bang Agis, tapi kenapa Bang Agis tuh ninggalin duluan gitu sebelum gue farewell gitu. Tapi untuk Bang Agis tuh gue thank you banget udah bisa belajar banyak, kayak bikin web yang ada animasinya jadi lebih bagus gitu, jadi bener-bener front end banget gitu. Buat Bang Rohim mungkin ke perkara ngoding dia lebih ke logiknya, buat nekenin gua lu harus ngerti function ininya gitu sama database. Jadi thank you banget buat Bang Agis sama Bang Rohim. Terus buat Mas Bi juga thank you banget udah nge-push gua buat bikin sesuatu di web, karena kan di sini Creativox tuh media banget kan, bukan IT kan. Tapi Mas Bi itu nekenin gua, ayo buat ini. Akhirnya gua buat, dan juga thank you banget Mas Bi udah ngasih celana ke gua di Bandung gitu. Thank you banget Mas Ri. Buat teman-teman batch, thank you banget juga udah ngewarnain magang gua di sini. Gua kira magang di sini tuh ya udah masuk pulang tenggo gitu aja, ternyata enggak. Ya gue sayang kalian batch. Terima kasih khusus buat Bang Ben, Mas Ces, dan Bang Bob untuk kesempatannya aku magang di sini. Terima kasih banyak. Selama aku magang di sini banyak banget hal yang bisa aku petik. Mungkin benar apa kata Ryan tadi, kayak magang di sini tuh kerasa banget perbedaannya, kerasa banget apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita petik. Selain itu, aku mau terima kasih juga buat Kanap. Terima kasih untuk pelajarannya, terima kasih untuk bimbingannya selama kurang lebih 5 bulan ini. Mungkin karena aku intern HR pertama, banyak hal yang kita berdua harus saling kita pelajari, banyak hal yang harus lebih di breakdown lagi. Tapi terima kasih banyak buat Kanap buat 5 bulannya ini. Aku banyak belajar. Untuk teman-teman batch juga terima kasih banyak, masing-masing dari kalian itu kasih aku pelajaran yang berbeda-beda juga. Aku jadi tahu bagaimana harus menghadapi orang yang seperti ini, aku harus tahu bagaimana cara menghadapi orang yang seperti ini, dan masing-masing dari kalian itu kasih pelajaran yang benar-benar berharga buat aku. Selain itu, aku mau terima kasih khusus juga buat editor dan kretek. Aku sering jadi pengungsi, dan pintu editor dan pintu kretek selalu terbuka buat aku. Terima kasih banyak. Sama buat teman-teman OJS juga, Bang Adam, Bang Ahok. Terima kasih setiap hari sudah sering beruangan. Terima kasih bahkan sekedar untuk nanya kabar, itu hal kecil tapi sangat berharga buat aku, hal simpel tapi sangat berarti buat aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman community sama marketing juga yang awal-awal sebelum pindah ruangan, satu ruangan. Terima kasih untuk kesemuanya.
Terima kasih untuk teman-teman finance, untuk invoice dan reimburse-nya. Terima kasih banyak untuk teman-teman production. Terima kasih buat Pak Yadi dan Bang Ucup. Terima kasih banyak. Selama aku magang di sini banyak pengalaman yang sangat-sangat berarti buat aku. Jadi terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk magang di sini. Terima kasih Creative Fox, dan di magang ini beneran belajar yang banget. Honorable mention untuk Bang Ben, Mas Ces, dan Bang Bob. Mereka lah yang ngasih tau ke gue untuk ilmu kalau udah punya itu dibagi ke semua. Dan untuk teman-teman production, makasih untuk Kak Aurel udah bela-belain semua waktu kita syutingan kayak gimana, susahnya gimana. Dan fun fact, Kak Aurel tuh dia marah beneran kalau misalnya kerjaan lo nggak bener. Dan itu pun dia tahu gitu caranya gimana untuk ngadepin gua, ngadepin Ray. Itu kita tuh di treatment beda. Perlahan makin udah mau kelar tuh gua makin tahu kenapa gua diginiin, kenapa Ray diginiin gitu. So thank you Kak Aurel. Terima kasih teman-teman production karena jatuhnya tidak menggurui tapi sharing, kita kejar visual apa yang mau kita capai gitu. So thank you so much production. Teman-teman Perpetual Rival, thank you. Walaupun gue agak ke band tapi gue tidak merasa ketinggalan karena tetap dapat update dari kalian. Dan terima kasih untuk pengertiannya, kayak ada info ini, ada info ini, ada info ini. Apalagi Rambu, terima kasih Rambu sudah di heads up harus apa, minta maaf kalau merepotkan. Dan untuk sekali lagi untuk teman-teman Creative Fox yang nggak ke-mention, percayalah aku sayang banget sama kalian semua. Berkat dari magang di sini bener-bener ngebuka pikiran gitu, karena awalnya tujuannya tuh sebenarnya cuma untuk tugas kuliah, tapi ternyata masuk sini tuh lebih dari itu. So thank you Creative Fox. Kalau dari aku yang pertama, makasih banget buat Bang Ben, karena Bang Ben tuh selalu percaya kalau cewek juga tuh bisa gitu. Buat editor terutama Bang Koro, gue tahu Bang lo nggak milih gue, terus kayak tapi lo tetap ngajarin gue, terus kayak ngerangkul gue gimana biar gue tuh bisa jadi editor di Creative Fox tuh gimana. Terus kayak buat Bang Apis, buat Bang Pam, buat Eki, makasih banget udah jadi kayak saudara laki-laki gue, abang buat gue. Karena gue kan anak pertama perempuan, jadi kayak gue butuh banget abang gitu. Jadi kayak mereka gue anggap kayak abang gue sendiri gitu kayak, dan mereka selalu muji masakan gue walaupun gue nggak tahu itu beneran enak atau enggak gitu. Terus buat teman-teman production kayak Kak Aurel, Bang Dani, Bang Bejo, Bang Dapis yang selalu, nah kalau kayak editor tuh selalu kayak ribut, dan itu menurut gue menghibur di saat keheningan editor. Kayak ya kalian semua tahu editor tuh seperti itu, kalau misalnya nggak break gitu terus datangnya mereka kayak itu menurut gue ngebangkitin mood gue gitu. Buat teman-teman batch kayak makasih banget, kayak gue sendirian di sini ngerantau yang nggak ada siapa-siapa tapi mereka kayak mewarnai hari-hari gue. Pokoknya gue yang sangat-sangat makasih kepada Bang Ben sih, karena dia tuh benar-benar selalu percaya kalau perempuan tuh bisa tuh. Untuk Creative Fox, gue yakin Creative Fox bakal lebih gede lagi, lebih besar lagi, dan bakal punya kantor yang kayak Bang Ben impikan. Terima kasih. Aku pertama-tama mau ucapin thank you so much ke Abah alias Bang Brian. Makasih banyak udah banyak bimbing aku, ngasih saran soal desain dan juga soal kehidupan apapun itu. Terus selanjutnya Bang Belmo juga banyak sharing-sharing, walaupun ya kita jarang ketemu karena aku fokus nge-FA di ruangan awan. Tapi terima kasih banyak udah pernah menyempatkan buat sharing cerita apapun itu ke aku. Terus makasih juga kepada Bang Rido udah ngajak aku ke event-event besar di mana itu bisa menambah portofolio aku. Terima kasih banyak Bang Rido bimbingannya. Terus Kak Ica juga udah ngajarin aku gimana sih kerja yang efisien segala macem supaya bisa sesuai dengan brief gitu. Terus sama Bang Cam juga, userku yang paling cool banget, tapi ternyata Bang Cam tuh care banget sama aku, sama Davin juga suka ngebelain kita. Ternyata tuh care gitu. Terima kasih banyak Bang Chan. Terus Kasap juga, dimana Kasap tuh suka tiba-tiba aja, Bubuk, aku bangga banget sama kamu, itu tuh naikin mood banget. Thank you so much Kasap. Aduh, makin di situ. Love, thank you Kasap gitu. Terus kemarin aku tiba-tiba dicium Kaica, terus aku kayak
cium aku lagi Kak Ica. Itu sekian, terima kasih. Pertama udah pasti ke Bang Ben, terima kasih Bang Ben, Mas Ces, Bang Bob karena udah menyediakan tempat ini buat banyak anak-anak muda belajar gitu. Dan sampai tiba waktunya aku datang ke sini buat belajar dan nggak tahu gimana suatu hari aja tiba-tiba ketemu sama 18 orang random lainnya dari Sumba ke Toba, dari Lampung ke Bandung, dari mana-mana lah ada. Terima kasih juga buat Dava, partner gue. Sebenarnya mau lebih banyak mau minta maaf sih sama Dava karena mungkin banyak repotin dia gitu. Terima kasih udah banyak bantu. Nih, gue meluk nih. Dia yang langsung dia lagi. Terus udah gue mau ngomong terus mau berterima kasih juga sama nggak pasti Bang Abi gitu. Jujur ini Bang Abi mudah-mudahan nonton ya. Gue tuh waktu awal-awal sempet sebel banget sama dia karena mut-mutan, gak bisa ditebak orangnya gitu. Tapi makin kesini gue makin deket, makin romantis sama Bang Abi. Apalagi waktu itu kita pernah bener-bener yang one on one dan Bang Abi tuh nangis di depan gue gitu. Kayak kita gak kerasa ya sebulan lagi gitu, kita manfaatin waktu aja, kita lebih deket lagi. Gue minta maaf gue kurang deket sama lu, bla 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 gitu. Dan gue nggak tahu kalau misalnya semua pasti kan ada jalannya gitu. Salah satunya Bang Ben tadi udah menyediakan tempat ini dan gue bisa ketemu sama 18 orang di hari yang sama, terus langsung kerja bareng 5 bulan dengan rupa-rupa kelakuannya, kegilaannya. Terus pertama-tama udah pasti susah untuk bisa bonding awal-awal gerombolan gitu, tapi lama-kelamaan makin dekat dan makin sayang. Jadi thank you so much buat Creative Fox udah menyediakan ini buat kita semua belajar. Gua terima kasih ke Bang Ben, Mas Ces, Bang Bob. Pas gua awal magang di sini tuh udah ngobrol juga sama Bang Koro. Terus Bang Koro bilang, "Ki, lo itu bukan pilihan gua gitu. Lo itu pilihan Bang Ben," katanya. Terus di situ gua kayak kayak gitu. Jadi kayak terharu aja gitu dipilih sama Bang Ben gitu. Nah, terus di awal interview tuh gue ngerasa kayak gue ini kayaknya nggak bakalan kepilih nih gitu. Terus kayak ada tuh gue ketemu sama 5 universitas yang di obrolan gue itu pas interview, ada yang UNJ, IPB, anak UI. Terus mereka tuh pengalaman itu udah keren-keren gitu, udah bikin podcast, ada yang bikin film, ada yang bikin segala macam. Gue cuman anak teknik yang nggak ada arah sana gitu. Dan gue yakin Creative Fox ini kayak nggak milih orang-orang yang jago gitu. Mereka tuh kayak milih orang-orang yang kayak mau belajar, bangga aja gitu bisa pilih sama Bang Ben juga. Thank you banget Bang Ben. Gue juga makasih sama Mas Bray. Mas Bray itu banyak banget ngasih solusi ke gue. Di 2 bulan gue magang di sini tuh gue ada masalah lah dengan keluarga gue dan gue cerita sama Mas Bray. Dan akhirnya gue bisa ngelanjutin magang di sini dan gue banyak terima kasih. Terus gue terima kasih juga ke anak editor, Bang Koro, Bang Apis, Bang Pam. Bang Koro tuh banyak ngasih solusi gitu ke gue. Makan gue tuh nggak ngerti dari editing Creative Fox gimana gitu, flow-nya Creative Fox gimana, dan gue bener-bener banyak belajar banget dari Bang Koro, dari Bang Pam juga. Gue banyak belajar, ngasih solusi, editor tuh kayak gini, terus Bang Hafiz juga, terus partner gue Leoni, terima kasih lu udah ngasih saran kayak referensinya lu kirim ke gue setiap minggunya. Itu gue berterima kasih sih, ngebantu banget buat gue. Gue terima kasih juga ke full time lainnya juga yang udah banyak ngobrol sama gue. Terima kasih, dan gue yakin Creative Fox akan besar ke depan. Terima kasih. Kalau dari aku, makasih banyak buat Creative Fox karena jujur dari awal aku nggak mengharapkan apa-apa. Dari awal itu aku tertarik sih, tapi aku nggak bakalan expect kalau aku bisa
sampai di sini. Dan yang di awal tuh aku inget banget aku milih 2 divisi, production sama SMA TikTok. Nggak tahu kenapa yang lolosnya TikTok. Dan aku belum tahu dan nggak pernah sama sekali tahu cara kinerja SMA TikTok itu kayak gimana. Awal bulan pertama, kedua itu aku bener-bener ini aku harus ngapain ya, aku bikin konten baru apa ya, aku harus ngide apa ya, aku harus gimana dan sebagainya gitu. Belum lagi aku juga jauh dari Jawa, pertama kali keluar kota buat sekali magang langsung di sini, di Jakarta terutama, adaptasi lagi sama orang-orang, dan itu bikin aku jadinya draining energy gitu. Pada akhirnya bulan ketiga disuruh untuk bikin konten, 50 konten itu bikin aku yang jadinya kayak wah aku sebenarnya bisa, aku nggak boleh selemas itu, aku nggak boleh ya cuman ya udah aja jalan aja. Dan akhirnya aku di situ bisa achieve buat 50 konten itu bareng teman-teman Cece. Dan buat user aku Bang Karim, terima kasih banyak. Bang Karim baik banget, jujur. Waktu itu juga Bang Karim bener-bener ketika kita udah IOD terus kita masih di luar karena ada event atau WTC di luar gitu. Guys, kalian kalau misalnya udah jam kelar IOD, udah ya, kalian gak usah take lagi gitu. Nah, kalian bebas mau ngapain gitu. Jadi nggak dipaksa untuk ngejar kontennya. Terus juga kalau semisal ketika kita konten sampai jam makan siang potong, Bang Karim juga ngasih waktu tambahan buat jam makan siang itu. Dan Mas Bi, terima kasih banyak buat Mas Bi. Kayaknya aku lebih banyak ngobrol dan cerita ya hidup aku ke Mas Bi. Terima kasih banyak dan aku kayaknya nggak bakal lupa sama Mas Bi juga. Dan especially buat Bang Ben. Sekarang gitu ya. Terima kasih banyak. Itu yang bikin aku jadinya kayak gak bisa Bang Ben, aku bakal nunjukin Bang Ben kalau aku bisa. Yang dari aku, terima kasih. Halo Creativox. Creativox tuh menurut gua no drama, Creativox tuh you say you do, Creativox tuh komitmen, Creativox itu playground gitu. Pengen ngucapin terima kasih buat Creativox karena udah jadi keputusan hidup gue pertama yang gue tentuin sendiri tanpa diskusi sama siapapun gitu. Ketika gue ngeliat Creativox, habitnya, lingkungannya, orang-orangnya, gue tahu kalau oh ini tuh tempat gue. Gue pengen bilang makasih juga buat si Level ya. Gue nggak tahu harus ngomong apa karena ya kita semua di sini gara-gara keputusan si Level juga buat ngelanjutin internship experience ini kan. Ya gue nggak tahu harus ngomong apa lagi buat Creativox karena gue siapa sih yang gak gue kenal di Creativox. Gue kenal semuanya, gue deket semuanya. Gue pernah ngobrol sama semuanya. Bang Davis gue kasih sepatu, Kak Aurel juga kayak gitu-gitu loh. Banyak banget komunikasi-komunikasi yang gue jalin di Creativox tuh dan jadi core memory banget gitu. Dan terima kasih juga buat Ruang Awan ya, Bang Belmo, Bang Bri, Kadil. Ruang Awan tuh jadi rumah gua. Ruang Awan tuh jadi kayak api unggun yang tiap pagi tuh pengen gua nyalain terus sampai malam terus gua nyalain terus. Disitulah tempat orang-orang tuh bener-bener jadi tai gitu. Lu ngelihat orang sedih, lu ngelihat orang kreatif, lu ngelihat orang yang nangis, marah apa segala macam tuh di ruangan itu. Thank you so much buat semua user-user gua, Bang Haji, terus Bang Rido, Bang Karim, Kaput, Cipa, Kasaf, Samurai, dan the most prestigious user of all time, Bang Abi. Tapi ini spesial, gue mention nomor 1 gue adalah Kak Ica. Terima kasih Kak Ica udah ngajarin gue banyak hal. Terima kasih buat semua ilmunya. Makasih buat udah bikin gue cheerful setiap saat. Mau gue ajak ngobrol. I love you. Sebenarnya sampai di titik ini pun gue kayak masih nggak nyangka bisa ada di sini. Dari awal gue keterima, dari awal gue nggak mengekspektasikan sesuatu, tapi ketika gue dapet kesempatan ini dan bisa ada di sini bareng teman-teman Perpetual Arrival, gue ngerasa oh ternyata ini adalah sebuah achievement juga buat gue gitu. Gue juga berterima kasih banget terutama untuk user gue, Kak Put yang pertama dan juga Kak Chip of course, untuk ya gue tahu kalian harus bertemu dengan orang baru lagi setiap 5 bulan sekali dan kalian harus ngajarin dari nol lagi, yang dimana setelah gue throwback ternyata gue tuh bodoh banget gitu di awal. Kayak gue kalau di posisi Kaput at that moment mungkin gue bakal kayak jengkel sendiri gitu. Gue berterima kasih banget buat Creativox karena gue bisa belajar banyak di sini dan gue ngerasa setelah ini pun gue akan lebih siap gitu untuk melanjutkan hidup gue di dunia kerja yang lebih lagi gitu. Dan nggak tahu ya, gue sendiri tapi merasa belum bisa ngasih apa-apa sebenarnya buat Creativox. Kayak perasaan-perasaan tempat ini tuh udah berjasa banget buat gue, tapi gue
gue merasa belum bisa ngasih apa-apa gitu buat Creative Fox. Tapi yang pengen gue bikin di sini adalah Creative Fox adalah tempat belajar terbaik buat gue. Manis, pahitnya tuh bisa gue nikmati semuanya di sini. So semua tapi nggak bisa gue rasain kalau bukan atas, pokoknya gue nggak bisa merasakan ini semua kalau bukan karena Bang Ben dan juga Mas Jess dan Bang Bob yang mempersilahkan gue orang Bekasi ini untuk belajar di sini. Yang gue inget banget 3 bulan pertama gue ngerasa gue bukan apa-apa gitu, kayak konten gue jelek, tapi gue bisa berada di sini sampai detik ini. Gue bangga gitu bisa menjadi bagian dari Creative Fox. Thank you Creative Fox. Pertama-tama gue mau ngucapin thank you banget, terima kasih banget ke Bang Ben karena bisa dibilang ini pengalaman pertama kerja secara apa ya, secara sahnya lah gitu, sahnya di Indonesia, maksudnya kayak nggak tahu juga sih maksudnya kayak apapun itu, orang-orang sekarang kerja kayak 9 to 5 atau 9 to berapa gitu kan, karena selama ini tuh gue ya udah kerja sendiri aja terus sama keluarga, jadi ini bener-bener kayak pengalaman pertama gue. Dan Bang Ben, Mas Jess, terus Bang Bob tuh udah kasih kesempatan berharga inilah untuk untuk gue ikut ngerasain juga magang di Creative Fox Internship Experience ini, karena apa ya, kayak gue ngerasa semua orang tuh pokoknya harus masuk, harus ngerasain sendiri pengalaman kerja magang di Creative Fox tuh, karena ya itu selama 5 bulan tadinya gue tolol, sekarang ya less tolol sih, bener ya. Tapi setidaknya agak berkurang dikit lah gitu. Tapi itu jadi kayak gue banyak ketemu orang-orang baru, baik yang magang ataupun yang full time. Gue belajar lah, jadi belajar banyak banget satu dan lain hal. Dan gue mau say thank you banget itu ke orang-orang di kantor di Creative Fox gitu. Kemudian selanjutnya gue mau say thank you juga untuk Bang Bri, bikin edition konten, bikin deck learning kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih terbuka lagi aja lah wawasan. Kemudian ada Kadila, ada Kaput, terus juga ada special shout out untuk Kacip karena selama Bang Karim away di Chicago kemarin tuh dia yang take over lah untuk TikTok gitu. Kemudian juga gue mau say thank you juga untuk teman-teman batch Professional Rival. Terima kasih sudah menemani gue selama 5 bulan ini. Jujur gue waktu pas awal pertama kayak siapa nih orang-orang gak jelas, ada yang dari mana. Terus kita juga harus bukan dipaksa ya, tapi kayak mau gak mau kita barengan lah gitu kerjanya dan sehari-harinya. Terakhir gue mau ngucapin maaf dan thank you banget sebenarnya untuk Bang Karim. Gue ngerasa kayak belum berhasil aja gitu untuk achieve targetnya, karena waktu pas gue sama Egin masuk pas awal Bang Karim tuh bilang ayo kita sama-sama barengan blend kanvas ini TikTok, karena sebelumnya juga belum ada dari batch sebelumnya ya belum ada yang TikTok yang lanjut. Dari Bang Karim tuh achieve-nya waktu itu 1 juta followers sebenarnya. Gue sama Egin sebenarnya sehari-hari kayak udah kepala jadi kaki jadi kepala gitu ya, istilahnya kayak gimana nih caranya gitu loh, udah coba ABCDE dan belum ada yang berhasil gitu. Jadi gue mau minta maaf banget dan thank you banget Bang Karim untuk kesempatannya. Semoga bisa sukses lagi lah ke depannya untuk gue, Egin, lo, Bang Karim dan teman-teman best dan teman-teman kota. Oke, jadi banyak sebenarnya di Creative Fox ini yang mau gue say thank you banget. Mungkin kita start dari si level Bang Ben, Mas Jess, Bang Bob, thank you udah ngasih gue kesempatan di sini. Walaupun interaksi kita tiap hari sebatas Mas Jess, Bang Ben, gitu doang gitu. Cuman ya thank you, walaupun ya gue tahu sempat dapat cerita juga kalau misalnya gue bukan pilihan utama juga untuk mengisi posisi ini. Cuman dari situ itu jadi bahan bakar gue buat ngebuktiin kalau gue bisa lebih baik dari siapapun yang di-sign sebelumnya. Banyak banget belajar di sini dari setiap orang yang ada di sini. Terutama gue juga mau say thank you dan mungkin mau minta maaf juga sama Bang Ben, belum sempat ngobrol. Memang sangat tidak wise nonton konser di hari Minggu. Jadi ya maksudnya kayak tidak mengukur kemampuan fisik gue gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan ke depannya. Tiba-tiba jadi by the way gue belum pernah dapet tiket sih Bang. Selanjutnya mungkin buat community tim Kak Viva, Kak Diva, dan Dela, terima kasih sudah menemani gue di sini untuk konteks pekerjaan dan bercanda-bercanda di ruangan. Banyak banget yang gue pelajarin, terutama juga soal KOL karena awalnya gue nggak expect gue bakal handle KOL. Di sini gue kirain bakal community aja gitu. Banyak banget pelajaran soal gimana nyari KOL, terus dari marketing juga Kak Ayu, Kak Maria, Kak Al, Mas Rido itu ngasih
banyak banget insight dan ilmu juga buat gue gimana caranya ketemu klien, gimana caranya nge-keep klien, segala macam lagi. Special thanks buat temen gue di luar Creative Fox, Talita sama Karin dari Conve yang udah sering banget nongkrong dengerin cerita gue, terus juga nemenin gue pas emang lagi butuh gue cerita. Thank you, semoga bisa terus nongkrong. Selanjutnya thank you buat tim production karena gue beberapa kali terakhir sering ngikut ke Ajino dan menurut gue bener kata Ray itu pengalaman kerja profesional tapi tetap fun gitu. Dan gue merasa gue nggak dikucilkan gitu walaupun gue bukan dari tim production. And then selanjutnya buat batch, sebenarnya thank you buat batch sudah banyak. Cuman yang mau gue bawa di sini adalah gue yakin kita akan jadi sesuatu keluar dari sini. Mungkin ada beberapa nanti kita nggak ada yang tahu lanjut di sini atau mungkin di tempat lain, di bidang lain mungkin kayak si Eki yang mau banting setir. Tapi gue yakin kita akan jadi sesuatu ke depannya. Terima kasih. Gue pengen ngucapin terima kasih ke Kak Asaf dan Bang Cang karena mereka yang bawa gue ke sini, mereka yang milih gue bisa ada di sini. Dan jujur gue tuh orangnya hampir mati rasa kayaknya dengan pengalaman sebelumnya, tapi di Creative Fox nih akhirnya gue menerima hal-hal yang sweet lagi. Dan bulan keempat gue ngerasakan user-user gue tuh care banget, mereka tuh sepeduli itu sama gue. Dan kadang gue sampai terharu gitu, kayak anjir ternyata masih banyak banget yang sayang gue gitu. Dan itu gue rasain di bulan keempat. Dan terima kasih untuk si Level udah buat program nih, yang mana sejujurnya program nih ya lumayan buat gue kayak ternyata banyak hal wow yang ada di sini. Dan benar-benar nggak expect gue bakalan seberubah ini. Dan resultnya tuh gue kelihatan waktu gue nggak di Creative Fox. Gue ngobrol sama teman dan gue banyak hal yang baru yang gue tahu, bahkan yang orang lain yang gue kira tuh hal umum wajar diketahui ternyata banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi banyak banget belajar di Creative Fox gitu. Jadi terima kasih untuk Creative Fox dan user-user gue. Dan user-user gue yang lain, Bang Rido, Kak Ica, Mas Bri, Bang Melmo tuh thank you banget. Mereka udah banyak banget ngebantuin gue, bener-bener banyak banget. Kak Ica orang pertama yang ngajarin gue layout, Bang Rido orang pertama yang buat gue untuk berani ngomong. Dan ngomong tuh bener-bener ngubah gue. Ternyata banyak banget yang sayang sama gue, ternyata banyak banget yang peduli sama gue. Dan terakhir untuk teman-teman batch gue yang gue sayang, thank you guys. Wow. Awalnya aku juga nggak expect masuk Creative Fox karena aku cuma mbak-mbak Jawa biasa aja dari Purworejo. Masuk Creative Fox aku ngerasa selangkah lebih maju dari teman-teman di Purworejo. Dan aku juga makasih banget buat si Level, Bang Ben, Mas Ces sama Bang Bob atas kesempatan yang luar biasa ini. Aku juga mau minta maaf karena mungkin belum jadi apa yang sesuai Creative Fox mau gitu. Kayak dari segi konten kan banyak masalah, memori penuh, nggak bisa ngedit video gitu. Makasih juga buat Mas Bri, ya banyak ngajarin hal yang kayak yang didapat tuh dari Mas Bri doang gitu. Kak Dila juga, Kak Put, special thanks buat Kak Putri dan Kak Cipa udah sangat sabar ngajarin aku dengan sabar. Makasih juga buat Febe selaku partner terbaik aku gitu. Dan anak-anak Cece yang lain, kayaknya kalau nggak ada anak Cece satu itu berkurang kayak auto aura maghrib gitu. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Teman-teman batch juga kayak time flies so fast ya guys. Kayaknya baru kemarin aku kayak fuck up banget nih gitu, kayak bikin konten 50 gitu. Tapi itu jadi core memory selama aku magang di sini gitu. Paling kayak Bang Ben, please gitu. tapi dari situ aku sadar kayak mungkin kalau aku keluar, aku cuma disuruh bikin konten 10 kayak easy peasy lemon squeezy. Maksudnya kayak Bang Ben emang cara ngedidiknya emang begitu gitu. Juga makasih buat teman-teman yang lain kayak yang sering aku gangguin, kayak misal Kak Aurel aku megang mic udah nggak mau ngonten gitu. Kayak aku juga appreciate banget buat orang-orang yang sangat willing buat bikin konten gitu. Terima kasih, I love you all guys. Aku mau makasih banyak buat Kak Ayu, Kal, dan Kak Maria. Sangat disayangkan banget Kak Maria cabutnya duluan. Tapi mereka bertiga benar-benar bikin hari-hari aku di ruangan marketing berwarna. Mereka berhasil jadi safe space buat aku dan aku nggak pernah punya kakak cewek sebelumnya. Jadi makasih banyak kalian bertiga tuh. Apalagi ditambah
community Kaviva Kadiva dengan anak-anaknya Dela dan Mehmet. Kayak aku awalnya daftar ke community tapi lolosnya ke marketing. Ternyata aku juga dapet gitu a glimpse of community itu gimana, dan itu benar-benar heboh dan asik banget karena ada mereka. Buat Mas Rido tuh benar-benar, kita manggil Mas Rido tuh Fafi Guribi di ruangan. Mas Rido tuh benar-benar mengayomi banget sebagai seorang papi gitu. Aku kalau Mas Rido jadi papa aku mau Mas Rido jadi papa aku, karena Mas Rido benar-benar sebaik itu. Bahkan kadang random kayak kenapa Za, terus megang kepala kayak tuh. Jadi makasih banyak buat kalian semua udah merangkul aku yang sangat lembek dan sangat cengeng dan sangat problematik ini. Terus aku juga mau makasih banyak sama teman-teman di Konve dan Bang Abi dan Bang Belmo, karena mereka yang bikin aku jadi kayak pede. Karena kemarin aku sempet ompong dan itu sempet ngerusak banget self esteem aku. Tapi mereka yang bilang kayak gak apa-apa, kamu tuh ompong tapi pede itu hal yang bagus. Sampai terus kayak Kak Rara dari Konve sampai bilang kayak kita tuh mau bikin Centil Era, terus kita pengen bikin confident females in Centil Era dan pengen masukin kamu sebagai konten kami gitu. Jadi kayak aku juga it's such an honor untuk masuk dalam kontennya Konve, bener-bener kayak di highlight jadi salah satu wanita yang pede gitu. Dan aku juga makasih banyak sama Mas Cesar. Aku nggak banyak ngobrol sama Mas Cesar, tapi aku sempat bonding banget sama Mas Cesar karena aku sempat interview dia soal pertanyaan-pertanyaan deep questions yang bikin mikir. Bahkan ada beberapa user lain juga yang aku tanya. Dan aku makasih banyak sama Bang Ben karena aku juga taunya dari Mas Rido. Mas Rido awalnya bukan mau pilih aku, tapi Bang Ben yang pilih. Dan aku selalu inget hal-hal yang Bang Ben bilang ke aku dari awal di camping. Bang Ben bilang sebenarnya milih kamu tuh cuman biar pas aja ceweknya gitu. Kamu tolong bener-bener gitu yang kayak gitu-gitu. Terus bahkan setelah camping juga aku nge-approach Bang Ben bilang kayak kamu tahu kamu salah. Banyak orang yang salah tapi nggak mau ngaku salah, nggak tahu mereka salah. Banyakin nanya gitu, jangan takut buat nanya. Terus Bang Ben juga terakhir bilang waktu di sofa, Bang Ben bilang kamu kenapa malah begini sekarang? Orang-orang tuh ngomongin kamu berarti mereka peduli sama kamu. Jadi tolong kasih plot twist, kata Bang Ben, kasih plot twist, jangan kayak gitu lagi. Dan aku udah sering minta maaf sama Batch, tapi aku belum sempat minta maaf sama Bang Ben dan full time lainnya. Aku minta maaf, aku belum bisa sesuai ekspektasi kalian, belum bisa kasih plot twist yang gila banget. Tapi makasih banyak udah masih mau merangkul aku dan masih mau ngasih tahu aku gimana caranya berkembang. Makasih banyak dan semoga aku bisa berhasil bikin bangga semuanya. Terima kasih. Bisa. Ini ngomong lebih apa ya? Gimana? Agak kepelitek ya. Pertama, lu harus lebih gila daripada Sintong. Lu lihat semua konten Creative Fox, Sintong segila apa, lu harus lebih gila daripada Sintong. Lu harus lebih tengil daripada Ray, dan lu harus lebih kreatif daripada gua sama Talita. Kalau gue karena gue udah kenal Creative Fox dari SMK, masuk sini tuh bukan cuma mau naikin followers lo doang, modal gengsi atau segala macam. Di sini lo tuh magang yang emang buat belajar, bukan buat hits-hitsan atau yang lainnya kayak gitu. Dan buat khususan untuk content writer ya kayaknya rajin-rajin buat nulis dan baca-baca referensi lainnya ya. Kalau dari tim digital, SMO IG, SMO TikTok, kalau gue rasa sih harus banyak-banyakin tidur ya kayaknya. Yang tadi gue mention kayak 3 hari berturut-turut. Gue nggak ngeluh ini gue suka ke konser. Let's say pulang jam 1:30, besok pagi juga harus bangun lagi masuk 8:30 gitu. Jadi banyak-banyakin tidur. Kenapa Bang? Sampai konser tuh sampai malas gitu datang. Iya, maksudnya istilahnya tuh ke konser udah lu jangan harus nonton. Ke konser lu nyari orang sebanyak mungkin, cari KOL, cari artis, pokoknya cari sasaran yang menurut lo lucu. Apapun itu. Sampai gitu. Kalau dari gue itu sih, kalau misalnya saya mau TikTok, karena kalau misalnya lo nggak tidur, ya ujung-ujungnya lo jadi zombie, ujung-ujungnya lo jadi kayak ini gimana nih, akhirnya lo aura maghrib gitu ya. Jadi menurut gue kalau konser ya itu harus kuat-kuatin fisik, mental, sama mata sih dibuka karena kan nyari KOL, nyari artis tuh nggak gampang ya. Kalau mata tuh harus kayak selebar gitu. Menyambung
dari Sintong ini untuk next batch yang mungkin akan masuk di SMA Instagram. Tips dari gue adalah banyakin referensi, banyakin screening. Lo scroll TikTok, Instagram, apapun itu karena lo di sini apapun itu karena nanti di sini lo tuh nggak cuman bikin apa, lo bukan cuman apa sih namanya ya? Eksekutor, lo juga menjadi kayak lo harus bisa ideation di sini. Jadi minimal lo punya referensi yang banyak gitu. Mungkin lo ingin menambah? Iya, setuju banget. Bener. Kalau setuju tuh udah kelar. Satu hal, jadi diri sendiri. Karena kayak bikin konten kalau nggak jadi diri sendiri itu bohong gitu. Jadi kayak jadi diri sendiri aja. Kalau lo ngomong bejir ya bejir aja. Satu lagi, please kalau kalian udah masuk di sini komitmen guys. Apapun itu, komitmen itu penting. Cukup. Bener, karena jadi menurut aku jadi SMU nggak pak ya. Jadi kayak lo bikin konten bukan cuma video tapi copy gitu loh. Maksudnya kayak copy konten. Jadi kayak banyakin referensi. Jadi kayak dan selesaikan apa yang udah kamu mulai. Sama buat intern copywriter, pelajari mood orang yang dan banyak-banyak bersabar. Itu dia. Tadi semua saran dari teman-teman dari kakak-kakak ini tuh udah make sense banget, udah gitu harus diakuin banget. Cuman tetap jangan lupa juga buat have fun, jangan lupa juga untuk kayak hidup kalian itu bukan cuma di sini doang, kalian juga bisa sama teman-teman yang sekarang juga masih bisa have fun di tempat lain. Tapi tetap juga jangan lupa sama kerjaannya. Jadi kalau gua community kita bahas satu-satu ya dari tiket konser dulu. Dari tiket konser dulu. Di hari Minggu itu. Udah lihat tuh kan di postingan apa hiring ada tuh. Lebih wise lagi lah dalam ya, terus kita juga harus tahu kapasitas kita secara fisik gimana. Nah, terus selanjutnya KOL menurut gua reference harus lebih banyak karena kita nyari KOL tuh nggak sekedar listing doang, tapi nanti akan ada campaign-campaign yang memang kita harus mikir di mana yang pas buat campaign tersebut. Jadi reference harus luas dan download WhatsApp bisnis ya. Iya itu, dan lu harus heads up ke teman-teman lu kalau lu bakal sering jarang balas WA karena mendem itu KOL ada ratusan. Kalau gue bukan dari tim KOL-nya, tapi gue sebagai anak daerah, balik lagi. Kalau misalnya ada kesempatan anak-anak daerah yang datang ke sini, kalian tuh harus gunain dan maksimalin waktu kalian 5 bulan ini. Cari seluas-luasnya koneksi, terus ngobrol sama orang, itu tuh penting banget buat kedepannya. Terus buat anak-anak daerah, semua itu di sini sama, semua sama-sama belajar, semua sama-sama berjuang. Yang penting satu, have fun. Itu paling penting. Kalau dari editor, siap-siap kalian akan bahagia karena mempunyai user-user yang baik hati. Itu baik hatinya kok kayak sarkas sih? Enggak. Dengan ego kanannya itu. Beneran, tapi kalian juga harus siap 24/7 kayak weekend kalian diganggu gitu ya. Siap-siap. Gitu. Tambahan dari gua buat video editor juga, kalian jangan harap pulang on time. Ini boleh gak sih? Iya. Too much. Apalagi kalau lu lagi ngerjain brand, nah itu lu siap-siap aja. Terus jadi sama gue yang cukup. Kayaknya Jidi deh. Oh iya Jidi. Ultimate design ya. Apa ini saran dari sini mau denger dong? Buat Jidi banyak-banyak gambar gunung aja. Banyak-banyak. Wih, dipantau user gua di situ. Banyak-banyak nyari reference aja, terus jangan lupa bekerja dari hati. Terus dinikmati apapun itu dinikmati aja karena lagi-lagi hasilnya buat kita sendiri juga, buat pelajaran diri sendiri juga gitu. Dapat mau tambahin nggak berada? Sikat. Boleh. Kalau dari gua sekarang nggak banyak ngomong ya, soalnya Gidi itu ngomongnya pakai karya ya. Coba diperbanyak risetnya, prinsip desainnya, layouting dan keyword untuk image ideation semua tuh dibanyakin lah gitu. Karena di sini kita nggak ngedesain template doang guys, banyak yang kita desain di sini. Jadi kalian jangan ngira Creative Fox ini cuma desain template, enggak anjir. Banyak.
Dan kalau lu sesabi itu lu bakalan banyak banget yang mau belajar, dan portofolio lu bakalan bagus banget. Ini buat the next batch project officer. 1, banyaknya referensi brand dan kenali personality brand yang sangat banyak sekali, dan kenalin kalian scroll postingan Creativox sampai ke ujung-ujung bawah banget, pahamin pilar-pilarnya karena nanti kalian yang akan nge-fight konten-konten Creativox untuk brand. 2, siap-siap kalian ditai-taiin sama klien tapi ditai-taiin sama internal juga karena kalian harus bersanding nih dan kalian harus memilih yang mau dibela yang mana. Yang ketiga, jangan telat, jangan banyak masalah. Yang keempat, jangan menyalahgunakan kebaikan user kalian nanti di dalam marketing sebagai project officer karena mereka baik-baik banget dan jangan bikin mereka kecewa. Untuk selanjutnya, saya gue digital marketing tapi kan intern selanjutnya digital strategist. So, selamat datang di dunia generalis teman-teman. Dari permen bola sampai permen karet, bangku, kalian harus paham gimana caranya ngejual produk tersebut, dan konten yang kalian bikin yang nanti dilempar ke tim kreatif tuh communication plan-nya itu bisa nyampe ke audiens kita. Terakhir, untuk semua teman-teman yang berminat untuk daftar di Resonance, telan aja, jangan dilawan, lemesin aja guys. Satu hal penting yang belum di-mention teman-teman, siapin mentalnya. Untuk intern HR di batch Resonance, manajemen waktunya diperhatikan, jangan sampai telat, gimana mengatur orang kalau nggak bisa ngatur diri sendiri. Terus undang-undang ketenagakerjaan dihafal. Terus juga jangan lupa juga pelajari beberapa materi-materi dari undang-undang, dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan beberapa hal-hal basic HR, salah satunya HRIS dipelajari, dipersiapkan karena nanti bakal banyak bekerja pakai itu. Jadi itu aja. See you on the next batch. Kalian semua kita tunggu.